sama seperti saya kan, saya dulu ketika mahasiswa kan galak sekali dengan menteri, dengan presiden. Ketika saya jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah kan jadi narasumber utama bapak-bapak untuk mengkritik pemerintah. Saya 10 tahun bersama Pak Prabowo jadi juru bicara beliau. Saya percaya dengan langkah beliau, komitmen beliau. Makanya saya menyebut, ya saya prajuritnya Pak Prabowo. Bata Batu itu adalah orang yang sudah meninggal. Tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah ini nanti antri saat, ya itu yang dijual. Sudah jelas melanggar undang-undang. Berarti 40% tuh. Kalau KPK bilang bisa hampir 1 triliun secara total. Kan ada juga artis yang kemudian dengan bangga misalnya, saya bisa kok berangkat hari ini gitu. Itu sebenarnya kalau dia paham hukum, dia bisa dipidanakan. Terkait dengan data-data haji reguler, itu juga mungkin terjadi, Mas. Misalnya ya, kasus yang juga bisa terjadi itu aja, visa haji reguler dijual dengan harga khusus. Itu bisa terjadi. Banyak banget celahnya. Banyak celahnya. Undang-undang mengatakan harusnya 20.000 itu 92%-nya untuk reguler, 8%-nya untuk haji khusus. Ternyata yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu adalah 10%, 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Nah, itulah yang kemudian diperdagangkan. Berjumpa lagi sama saya Fazilah Khairunisa dan juga tentunya ada Mas Gaib di Bikin Terang. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Gaib? Ini kita bahas sesuatu yang... Tunggu dulu, gua potong. Gaib bikin terang itu bagus loh. Iya, serius. Dan yang goib kemudian bikin terang. Iya, betul. Kita bahas sesuatu yang urusannya sama akhirat. Aduh. Yang goib. Yang goib. Percayalah sama yang goib. Iya, orang beriman tuh percaya dengan goib. Yang goib gitu. Nah, tapi tamu kita nggak goib ini. Enggak dong, jangan dong. Dengan Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jila. Bang, gimana ini? Akhirnya. Apa tuh akhirnya? Disetujui sebagai Kementerian Haji. Sebenarnya Mas Goib, terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh itu memang visi Pak Prabowo. Jadi kalau kami diskusi itu ya sejak 20 tahun yang lalu Pak Prabowo sudah bicara tentang Kementerian Haji dan Umroh. Walaupun ada perubahan, misalnya ada Kementerian Haji dan Wakaf dulu gitu. Itu kan juga dimanifestasikan Pak Prabowo di visi misi ketika maju Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Itu memang visi Pak Prabowo. Tapi kan kemudian karena ada obstacle undang-undang kemarin yang juga pernah saya jelaskan, akhirnya ya Pak Prabowo membentuk sementara itu badan transisi yang kemudian disebut Badan Penyelenggara Haji. Nah kebetulan inisiasi perubahan undang-undang itu kan datang dari DPR. Akhirnya bertemulah aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh DPR dengan keinginan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya ya sudah, karena DPR setuju, Presiden juga berkehendak untuk membentuk kementerian yang mengurusi haji, ya sudah diketok palu, bersepakat, jadilah Kementerian Haji dan Umroh hari ini. Pertanyaan apa bedanya nanti setelah urusan haji sebelumnya sama Kemenak, kemudian sekarang dikelola khusus oleh Kementerian Haji dan Umroh, apa bedanya? Itu tantangannya yang sekarang ini kami hadapi. Jadi Gus Irfan saya paham betul dan Presiden juga paham betul bahwasannya ada ekspektasi publik yang pasti sangat tinggi terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh. Namun di balik itu semuanya ini adalah lompatan sejarah menurut saya. Karena Pak Presiden tidak hanya ingin ada penyelenggaraan haji yang lebih baik, tapi ini juga refleksi sejarah keindonesiaan. Jadi saya kan juga pernah sampaikan haji itu ada refleksi sejarah. Dulu bapak bangsa kita itu pertama-tama itu ya para haji-haji Mbak Zila. Jadi Hos Cokro Aminoto pulang dari Mekah, beliau justru mengobarkan semangat kemerdekaan.
Haji Ahmad Dahlam, Haji Agus Salim, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Saman Hudi, banyak para haji ini bapak bangsa generasi awal, saya sebutnya generasi awal, Pak Os Cokroaminoto itu kan generasi awal, itu semuanya adalah para haji. Yang bajunya kayak gini semuanya kan, bapak bangsa kita itu kan sebagian pakai jas berdasi dan segala macam. Nah, ada refleksi sejarah di situ dan Pak Prabowo membangkitkan semangat kebangsaan dan kerakyatan itu melalui Kementerian Haji. Jadi simbol. Jadi haji itu tidak hanya sekedar penyelenggaraannya, tapi juga ada dimensi refleksi sejarah bagaimana kita memaknai keindonesiaan, keislaman di satu sisi. Nah, oleh sebab itulah PR kami adalah tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Ghaib itu memastikan penyelenggaraannya harus jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau sama atau lebih buruk, nah itu jadi masalah tentu. Tentu kami mengkhianati kepercayaan Pak Presiden Prabowo. Di sisi lain kami tentu pasti dihujat oleh masyarakat, oleh rakyat terutama umat Islam. Nah, oleh sebab itulah kami ingin pastikan penyelenggaraan Haji 2026 nanti jauh lebih baik. Bagaimana kita mulai? Kami memulai dari pesan Presiden. Pesan Presiden itu menginginkan wajah Kementerian Haji dan Umroh itu harus wajah integritas. SDM-nya itu harus orang-orang berintegritas. Bahkan Presiden itu menganalogikan begini, kalaupun misalnya ibaratnya itu semua kementerian itu ada yang korupsi segala macam, itu udah nggak ada yang bersih gitu. Ini bukan berarti yang lain boleh korupsi nanti soalnya takut dipotong. Ini analogi aja ya. Analoginya ini harus dipertegaskan. Andai, karena bahaya potongan-potongan ini. Maka yang tidak boleh ada korupsi sama sekali itu adalah Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa? Karena dia ngurusin hal yang sakral, yang suci. Kan haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Artinya kalau kita urut misalnya dari syahadat sampai dengan haji, kira-kira ini puncak keberislamannya gitu. Paripurna gitu, sempurna gitu. Kalau udah haji itu sempurna gitu. Ibaratnya begitu. Kalau kemudian kesempurnaan itu dirusak dengan tindakan amoral yang bernama korupsi, manipulasi, kemudian rente, maka itu tidak bisa bisa dipahami secara rasional gitu. Kok berani orang yang tempat suci, kegiatan suci kemudian dikotori dengan itu. Nah, itu yang diharapkan oleh Presiden. Jadi makanya Mas Ghaib, Mbak Zila, PR kami adalah pastikan Kementerian Haji dan Umroh itu harus menjadi institusi yang bersih. Saya sudah wanti-wanti ke orang-orang bahkan keluarga segala macam, jangan ganggu saya dengan macam-macam terkait dengan pengurusan haji gitu. Jadi termasuk juga dengan ASN yang sekarang di Kementerian Haji. Jadi kita menagih komitmen untuk bareng-bareng beresin pengolahan haji. Oke, berarti bakal ada perombakan gede-gedean juga nih? Karena kan yang sebelumnya kan kita tahu ya Mas Gope gitu, apalagi KPK baru ngumumin gitu, pucuk pimpinannya ternyata ini juga gitu. Berarti ada perombakan baru lagi di Kementerian Haji nih Bang? Jadi kita itu tidak punya banyak pilihan Mbak, karena kita dihadapkan pada dilema. Keinginan Presiden itu sebenarnya adalah ya kalau bisa rekrutmen baru semuanya. Tapi kan kita ini idealismenya kan, yang baru semua. Tapi kan kita dihadapkan dengan realita. Realitanya adalah kalau kita merekrut semua yang baru, artinya orang-orang yang baru itu adalah orang-orang yang selama ini tidak punya pengalaman panjang dalam pengurusan haji secara teknis. Di sisi lain, orang-orang lama itu adalah orang-orang yang punya pengalaman panjang di pengurusan teknis perhajian. Nah, jadi kita ada dilema ini kan, bagaimana caranya? Maka agaknya kita terpaksa berkompromi dalam tanda kutip. Artinya rekrutmen sebagian besar yang mengurus haji selama ini itu memang pindah ke Kementerian Haji dari Kementerian Agama. Sebagian lagi kami rekrut yang baru. Jadi di
kombinasi lah, combine. Jadi nggak bedol desa, ibaratnya itu bedol desa semuanya masuk ke sini, kemudian bedol desa juga baru nggak. Tapi yang lama ini pun itu kita melakukan assessment. Kita mau pastikan dua hal. Pertama adalah integritas, kemudian kedua adalah kompetensi. Ukuran kita itu dulu, yang dua hal itu. Jadi seleksinya agak serius kami. Tantangannya bukan hanya di pusat, Mbak Zila, Mbak Mas Gaib, karena di bawah juga kan nanti Kementerian Haji ini di daerah juga. Iya, Kementerian Haji ini kan sebagian besar migrasi dari Kementerian Agama yang PHU, penyelenggara haji dan umroh. Sebagian lagi dari kementerian-kementerian yang lain, sebagian lagi rekrutmen baru. Nah, nanti di bawah di Kakanwil, nanti ada Kakanwil atau Kementerian Haji dan Umroh provinsi dan kemudian kabupaten kota itu juga shifting, artinya bedol desa dari Kabid Hajinya pindah jadi Kakanwil Haji dan Umroh. Di kabupaten kota juga begitu. Nah, itu Kanwil itu ada di bawah pemerintah daerah atau langsung langsung. Karena kan kalau undang-undang kita itu kan mengamanatkan urusan agama itu tidak bisa didesentralisasikan. Itu tetap disentralisasikan. Jadi karena haji itu adalah urusan agama, sama dengan Kementerian Agama, sama dengan pertahanan kan juga disentralisasikan, sehingga dia menjadi instansi vertikal. Jadi sampai dengan kecamatan nanti ada penyuluh haji dan sebagainya. Jadi kita sampai ke kecamatan. Bang, ini kan kita berharap ada perubahan yang mendasar. Karena penyelenggaraan haji kita udah dari dulu dan hampir semua menteri agama itu kena tersangkut masalah. Baik dana abadi umat atau dana haji. Nah, dana abadi umat itu dana haji. Dengan kata lainnya akhirnya, apa yang nanti dilakukan agar itu tidak terulang lagi? Iya, pertama gini, di birokrasi itu memang selama saya pelajari 10 tahun ini saya di birokrasi, bahkan 15 tahun sebelumnya juga di birokrasi, tapi birokrasi kampus gitu ya. Inti dari birokrasi itu akan sangat tergantung siapa yang memimpinnya. Menteri, wakil menterinya punya komitmen nggak untuk agenda pemberantasan korupsi, agenda menjaga integritas. Kalau menteri, wakil menteri, presiden segala macam tidak punya komitmen, maka dipastikan yang birokrasinya, pejabatnya itu akan kehilangan komitmen juga. Nah, oleh sebab itu saya bersama Pak Menteri itu saya berulang kali ini kita harus jadi duo. Pak Presiden juga memastikan, memerintahkan itu yang kalian berdua dulu yang harus pastikan jaga integritasnya. Jadi jangan sampai kemudian justru kami bertoleransi terhadap praktek-praktek manipulasi dan korupsi. Dan apalagi saya sadar betul ini urusan haji pasti disorot banyak pihak dan itu positif menurut saya. Artinya itu menjaga saya, menjaga Pak Menteri Haji untuk jangan macam-macam dan kita mau mulai dari situ, Mas Gaib. Jadi kalau dalam Islam kan ibda bin nafsih, ya, dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau tidak dimulai dari menteri dan wakil menteri itu yang namanya dirjen, yang namanya apa, itu mereka akan seenaknya, mereka akan melakukan praktek-praktek yang biasa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di kementerian ini bahkan di BPH Haji sebelumnya kami selalu memulai dari Gus Irfan, dari saya, komitmennya seperti apa, dan makanya kami tidak sekan-sukan kan teman-teman yang kami anggap berintegritas, kami undang untuk bergabung di Kementerian Haji. Kan ada teman-teman sekitar 7 orang dari KPK, mantan KPK. Terus dan saya kasih challenge ke mereka gitu. Anda bisa dibilang anti korupsi karena Anda menindak gitu. Anda menjadi watchdog, Anda ngawasin. Challenge utama anti korupsi itu bukan jadi pengawas, tapi jadi pelaku. Challenge-nya itu kalau misalnya teman-teman pengawas nggak ada godaan macam-macam, mereka bisa jaga integritasnya. Bahkan yang paling parah itu kalau dia pengawas masih korupsi gitu kan. Nah, challenge-nya itu saya challenge Anda jadi apa? Jadi pelaku, maksudnya pelaksana dari agenda pemerintah itu. Ibaratnya itu challenge-nya teman-teman mahasiswa kelak itu adalah memimpin Indonesia. Menjadi menteri, jadi presiden, jadi birokrat.
Kalau sekarang ya sama seperti saya kan, saya dulu ketika mahasiswa kan galak sekali dengan menteri, dengan presiden. Ketika saya jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah kan jadi narasumber utama bapak-bapak untuk mengkritik pemerintah. Tapi memang ya begitu hidup gitu. Jadi artinya kita memerankan fungsi masing-masing. Gitu. Tapi menarik juga gitu ya Mas Gaib kalau ngomongin soal sebenarnya penasaran juga gitu. Ini kan kalau kita lihat masalah kuota ini gitu ya, secara kuota haji ini gitu kayak serumit apa sih sebenarnya, apalagi pas Bang Daniel baru masuk gitu ya pas dari BP Haji gitu ngelihat sekacau apa soal kuota, belum lagi nanti tantangannya berhubungan sama travel yang haji-haji yang visa ilegal itu tuh ternyata rumit banget ya. Saya Bang. terus terang ya Mbak Zila, jadi sejak awal ketika ditunjuk di BP Haji kemarin itu, saya dengan istri itu kebingungan, takut. Kenapa Bang? Saya takut karena urusan haji ini bagi saya sensitif. Kemudian kalau saya tergelincir saja, kalau itu dampaknya itu luar biasa, dunia akhirat kira-kira begitu. Bukan di dunia kita dihujat oleh bikin terang gitu kan, dan media lain gitu. Di akhirat kita sedang ditunggu nungkar dan nangkir gitu. Jadi macam-macam. Jadi terus terang takut sekali sebenarnya. Jadi kalau boleh memilih saya nggak mau di sini gitu kan. Sama ketika oke lah mungkin saya diberikan beban Presiden Prabowo untuk kawal sampai selesai, kemudian Kementerian Haji terbentuk. Sudah selesai gitu. Terus terang saya pada saat momentum kemarin persiapan penunjukan menteri dan wakil menteri, saya sampaikan ke Mensesnek. Belum tahu tuh diperpanjang atau belum. tidak. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Mensesnek. Mas Mensesnek, kalau bisa saya jangan di sini. Saya terus terang. Saya 2 kali berarti itu ya. Saya kalau bisa saya jangan di sini, jangan di Kementerian Haji. Monggo lah di mana begitu ya. Tapi kenapa akhirnya Abang? Itu. Kemudian ke Gus Irpan juga. Gus Irpan kalau bisa saya jangan ngurus haji lah, ngurusin yang lain gitu. Misalnya yang sesuai dengan kompetensi saya selama ini, misalnya keuangan, harusnya terserah apapun gitu, mau di luar pemerintahan kah apa gitu. Karena saya takut ini ngurus haji. Gitu. Saya sampaikan ke Pak Mensesnek gitu. Mensesnek juga sambil bercanda ke pas habis pelantikan kemarin, pas briefing dengan Presiden. Pak, Mas Daniel kan sejak awal nggak mau dia gitu. Kamu Bapak Presiden sampaikan juga ya Pak Presiden kadang-kadang kan beliau punya perspektif sendiri, dan perspektif sendiri itu menurut saya itulah kenapa saya dikritik oleh publik kan. Saya ini prajurit Prabowo. Saya kan selalu bilang begitu, saya prajurit Prabowo, disuruh apapun saya akan patuh gitu. Maksudnya karena saya percaya dengan Pak Prabowo, percaya dengan insting politik Pak Prabowo, percaya dengan komitmen Pak Prabowo. Ketika saya masuk dalam kalau dalam Islam itu dalam satu jam'iyah gitu namanya. Dalam satu jam'iyah kita jadi jamaah, bukan jadi imamnya. Karena kita percaya dengan imamnya. Kalau udah percaya dengan imamnya, ya sudah kita ngikut aja apa kata bilang imam itu kita ikut. Kalau kita sudah nggak percaya, kita dipastikan akan keluar, mufarokoh di dalam apa itu, keluar dari jamaah itu. Karena saya 10 tahun bersama Pak Prabowo jadi juru bicara beliau, saya percaya dengan langkah beliau, komitmen beliau, makanya saya menyebut ya saya prajuritnya Pak Prabowo. Kalau saya udah nggak percaya dengan Pak Prabowo, ya saya mufarokoh. Artinya Mbak Zila, saya disuruh jadi lurah pun, kalau itu perintahnya Pak Prabowo Subianto, ya saya akan jadi lurah gitu loh kira-kira gitu. Maksudnya melaksanakan tugas itu karena beliau pasti punya perspektif dan pandangan. Oh ya, anak ini pas ini ngurusin ini, dia akan beres ngurusin ini. Saya kan di awal juga ngurusin aja. Oh iya, mungkin Pak Prabowo menganggap saya bisa ngurusin ini. Makanya sekarang kemudian tetap disuruh ngurusin haji bersama dengan Gus Irpan, ya sudah, saya bilang mungkin itu yang memang perspektif Pak Prabowo, si Daniel mampu ngurusin itu. Makanya saya kemudian ya sudah saya jalani, walaupun ya di awal kan kadang-kadang keinginan kita berbeda dengan takdir yang kita dapat gitu. Jadi ya sudah, kalau udah takdirnya di situ, saya percaya itu yang terbaik dari Allah. Jalanin dengan sebaik mungkin. Dengan tadi jangan sampai
kasus korupsi gini terulang lagi. Itu yang saya paling takuti, karena jadi Mas Gaib ini kan dalam sejarah kan kasus korupsi di perhajian, manipulasi, rente, saya sering nyebutnya rente haji, itu memang dalam sejarah perhajian kita sebelum Indonesia ada, itu selalu terjadi. Karena kan people respond insentif, ada insentif di sini, ada duit. Selain ada, kan bisnis di haji ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, Mbak. Kenapa? Karena ini masalah akhirat. Dan kemudian orang mau bayar berapapun untuk ketemu Tuhan, mengekspresikan, memenuhi puncak keberibadahan itu. Makanya kemudian di tengah keuntungan dan situasi spiritual itu pasti ada orang yang mau memanfaatkan untuk kepentingan ekonominya. Misalnya ya, zaman penjajahan dulu di Belanda ada namanya istilahnya ordonansi haji. Ordonansi haji itu banyak juga pengusaha-pengusaha haji itu yang melakukan penipuan terhadap jamaah-jamaah haji kita. Bahkan dalam sejarah itu ada istilah, saya pernah sebutkan di forum ini juga, haji Singapura, haji Malaysia. Jadi supaya dapat gelar haji, kemudian nggak berangkat ke Saudi tapi ke Singapura. Nanti ada keluar sertifikat haji. Itu ada Pak, diperdagangkan. Kenapa? Karena ada selain spiritual, ada aspek sosial. Kan jadi secara sosial haji, kalau orang-orang kita di Indonesia kalau udah haji itu strata sosialnya naik. Gitu kan, strata sosial, dan itu digunakan dulu. Jadi kepala dusun kalau haji. Jadi ada nilai plus ya, haji nih udah haji. Karena ada apresiasi sosial, strata sosial, kemudian ada dimensi spiritual, itu yang ada kemudian menyebabkan orang menggunakan potensi ekonomi untuk melakukan rente, korupsi, manipulasi. Dan sejak sejarah dulu sampai sekarang itu terjadi. Nah, oleh sebab itulah untuk menghadapi itu saya pikir itu harus komit nih yang ngelola ini. Dan kalau pemerintahnya komit, kan pengelolaan haji itu bukan cuma pemerintah. Dan kalau kira-kira gini, kalau ngelola haji itu yang publik melalui bikin terang, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Pertama, pengelolaan haji itu keuangannya. Keuangannya itu nanti tidak dikelola oleh Kementerian Haji, Mbak. Di Kementerian Haji itu dia mengelola dana APBN. Jadi semua dana di Kementerian Haji itu asalnya dari pajak seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk APBN. Dana jamaah itu dikelola oleh BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ketika nanti ada waktunya naik haji, misal 2026, BPKH kami ini biaya haji tahun ini kira-kira sekian triliun. Nah, itulah yang nanti diserahkan BPKH ke kita untuk penyelenggaraan haji. Nah, di satu lagi itu ada swasta. Swasta itu mengelola haji khusus. Jadi haji khusus itu dikelola oleh swasta, yang nanti Mas Gaib misalnya haji khusus bayar ke swasta segala macam. Jadi tiga kelompok ini yang mengelola swasta. Di tiga kelompok ini ada kemungkinan moral hazard nggak? Rente pasti. BPKH itu mereka berarti mengelola uang 179 triliun uang jamaah. Kalau kalau Kementerian Haji dia kan mengelola uang APBN, artinya dibiayai oleh APBN sepenuhnya untuk gaji dan segala macam. Jadi kami tidak menggunakan dana jamaah untuk operasional, untuk kegiatan. Biar clear nih. Jadi nanti dikirain Kementerian Haji itu menggunakan, enggak. Yang mengelola uang jamaah itu namanya BPKH. PHK ngurusin haji khusus, umroh segala macam. Kenapa negara kan tidak ngurusin umroh? Kita hanya ngurusin regulasi terkait umroh dan perlindungan terhadap jamaah umroh. Jadi kalau PHK macam-macam, kita bisa copot izinnya, bisa kita pidanakan dan macam-macam. Jadi itu harus dijelaskan ke publik. Nah, ini kan haji ini selain di lokasi untuk pelayanan, kan juga dalam proses rekrutmen atau daftar tunggu yang begitu panjang. Dan biasanya permainan itu ada di daftar tunggu ini. Nah, apa antisipasi dari Kementerian Haji secara ini udah bertahun-tahun berjalan dan orang-orangnya aja udah ada di daerah dan masyarakat
haji kan kebanyakan masyarakat kelas kecil nih, petani yang nggak tahu pokoknya jual tanah, tiba-tiba Anda mau berangkat, kalau mau berangkat nih nambah segini ya, baru padahal memang udah waktunya dia begitu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi Mas Goib, memang masalah haji ini harus diperbaiki dari hulu sampai hilirnya. Hulu itu tadi yang Mas Goib sebut data, ya. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Jadi data ini harus kita perbaiki. Jadi kalau data itu sekarang gini, antrian jamaah haji kita yang mau berangkat itu 5,4 juta orang Indonesia. Kuota kita setiap tahun sekitar 200 ribuan. Setiap tahun 200 ribuan. Sedangkan jamaah haji yang bisa ditampung di Saudi itu sekitar 2 juta. Kurang lebih sekitar 2 juta. Tahun yang lalu itu hanya ditampung 1,6 juta. Nah, jadi 2 juta ini kan sudah dari seluruh dunia. Dan kita dapat kuota yang paling besar 200 ribu. Berarti kalau 200 ribu setiap tahun, kalau dibagi 5,4 itu rata-rata 26 tahun. Kalau di rata-ratakan semuanya 5,4 26 tahun. Walaupun ada faktanya kan nggak di rata-ratakan begitu. Ada yang 40 tahun, ada yang 30, ada yang 25. Sehingga antrian itu akan semakin panjang kalau ini nambah yang mau daftar. Nah, oleh sebab itu, disinilah terjadi manipulasi karena pengen nunggu lama, sehingga orang ada yang pengen duluan. Pengen duluan, akhirnya kan tadi ada peluang ini, maka masuklah para pemain yang bisa menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data batu itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah, ini nanti itu yang dijual. Nah, siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua juga. Pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, main dengan pihak lain, begitu. Itu dilakukan. Nah, oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Artinya data batu ini sebenarnya yang bisa dipermainkan. 12 ribu itu besar loh, Mbak. Data batu ini 12 ribu itu yang bisa diperdagangkan gitu. Itu sementara. Nah, kami sudah minta BPKP kemudian BSSN itu bareng-bareng nanti ngaudit ini. Dengan harapan nanti akan kami umumkan terbuka. Dengan harapan setelah diaudit dibuang data batu, dibuang data yang sebenarnya nggak ada di situ. Ada berapa? Misalnya tersisa sekitar cuma 5 juta. Nah, 5 juta berarti kan akan mengurangi daftar tunggu. Gitu. Jadi kami mulai dari situ. Data kemudian kami tertibkan Kakanwil, kami tertibkan di daerah, kami tertibkan KBIH, KBIAHU dan segala macam untuk jangan main-main dengan praktek daftar tunggu. Karena ada misalnya gini, kejadian tahun lalu juga dan ini yang terjadi. Misalnya ya, mau berangkat nih Mbak Zila. Tapi kemudian Mbak Zila tadinya ada misalnya ini analogi lagi ada pasangan kemudian nggak ada gitu loh. Nah, maka kemudian tiba-tiba Mbak, karena Mbak Zila berangkat tahun 2026 itu dibuat supaya ada pasangannya misalnya siapa, misalnya si Ucok dimasukin di situ dan dijadikan seolah-olah pasangannya Mbak jadi mahram gitu. Dan itu diperdagangkan. Padahal si Ucok ini harusnya berangkat 2029 misalnya. Mbak Zila 2026 tapi dibikin mahram supaya berangkat bareng-bareng. Ada ya praktek-praktek begitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan dan tidak boleh lagi ada praktek-praktek begini. Karena Mas, ke saya saja sejak saya di BP Haji itu ada keluarga misalnya siapa Mas Daniel orang kenal misalnya bisa nggak disangkanya punya akses bisa nggak saya berangkat tahun 2026 gitu, sedangkan
kalau menurut saya harus berangkat 2030 gitu. Saya jangan jawab, Anda mau nggak gara-gara Anda berangkat ada 2 orang nenek-nenek yang seharusnya berangkat itu terampas haknya. Dan ketika dia nggak berangkat, keburu meninggal. Gitu. Dosanya. Jadi betul. Jadi ketika misalnya Mbak Zila harusnya 2030 berangkat 2026 dipaksakan begitu. Berarti Mbak Zila ngambil hak banyak orang yang harusnya berangkat di tanggal itu. Nah, itu yang harus dikasih paham dan jangan pernah mau oleh para jamaah-jamaah haji itu. Itu dosanya apa tuh kalau Enggak, saya pastikan enggak sah hajinya gitu loh. Saya beranikan misalnya kalau saya orang gelar haji korupsi. Betul, makanya kalau saya punya otoritas fatwa itu enggak sah hajinya gitu loh. Makanya nanti kami akan bicara dengan MUI kalau ada praktek-praktek itu udah dipastikan hajinya enggak sah. Jadi bukan haji makbul. Apalagi mabrur gitu. Makbul saja enggak gitu. Itu pasti hajinya ya batal, hajinya tidak Haji sah. Mansur berarti. Haji Mansur. Bang, ini Zil ya, banyak tadi ada titip pertanyaan. Ini bisa diminum. Oh, bisa boleh. Ini bukan air artifisial, ini air beneran ini. Oh, ini zam-zam. Ini zam-zam. Masya Allah, gitu kan. Nah, banyak orang pengen tahu sebenarnya kasus yang di KPK sekarang kan ya orang udah gregetan loh. Orang dipanggilin, ada travel dipanggilin, bahkan ada Ustadz Kondang juga dipanggil, diperiksa sampai 7 jam. Terus mantan menteri juga udah dipanggil, diperiksa 12 jam. Cuman nggak diumum-umumin tersangkanya. Nah, akhirnya sebenarnya kasusnya apa sih ini sampai melibatkan ada seorang Ustadz Kondang, ada travel terkenal yang terbesar dan terlama di tanah air. Apakah mereka jadi korban? Apakah mereka jadi korban doang? Atau mereka ikut terlibat di situ? Secara spesifik saya nggak paham ya. Pasti melibatkan banyak pihak itu dipastikan. Karena gini, kasusnya sederhana sebenarnya. Di undang-undang kita, Undang-Undang 8 itu diatur tentang kuota haji. Jadi kuota haji itu 92% itu harus digunakan untuk haji reguler. Dan 8% digunakan untuk haji khusus. Nah, itu di undang-undang itu udah eksplisit frasanya begitu. Jadi jelas gitu. Jadi 92% harus untuk reguler, 8% untuk khusus. Reguler nih yang kita tunggu bertahun-tahun itu misalnya, ya betul. Misalnya 200.000 jatah kuota kita. Berarti 92%-nya itu untuk reguler. 8%-nya untuk khusus. Haji khusus tuh yang kayak khusus itu misalnya di PHK, gitu ONH plus segala macam. Kalau kemarin tuh ada furoda lah segala macam. Nah, kalaupun ada tambahan kuota, itu berlaku begitu juga. Aturannya udah bagus. Iya, karena bagus. Nah, tahun 2024 itu begitu, jatah kita itu 200 sekian, kemudian ada tambahan kuota 20.000. Nah, undang-undang mengatakan harusnya 20.000 itu 92%-nya untuk reguler, 8%-nya untuk haji khusus. Ternyata yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu adalah 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Nah, itulah yang kemudian diperdagangkan. Nah, itu kan perdagangannya PHK kena ya. Makanya ada ustadz yang ini travel PHK itu travel itu. Ada nanti yang 10% itulah yang diperdagangkan. Jadi itulah yang kemudian udah jelas melanggar undang-undang. Berarti 40% tuh. Kalau KPK bilang bisa hampir 1 triliun secara total begitu kan. Dan itu terang melanggar undang-undang dan itu melibatkan banyak pihak begitu. Tapi kenapa lama sekali, Jil? Wah, itu banyak di KPK, nggak tahu. Tapi Bang, ini penasaran karena kalau kita lihat pernyataannya dari Ustadz ini, dia bilang dia jadi korban karena katanya dia ditawarin. Ya kan dia daftar kalau nggak salah daftar furoda, tapi ternyata ditawarin gitu ya. Maksudnya itu yang jadi ini juga gitu. Sebenarnya seperti apa sih Bang gitu? Kok bisa tiba-tiba ditawarin? Dan jadi ini kok prakteknya seperti itu kah? Ini pertanyaan Mbak Zila ini berat loh. Jadi ditawarin tapi bukan buat diri sendiri. Ditawarin juga bersama jamaah lainnya. Karena dia punya saya cuma bisa bilang begini. Penting untuk siapapun, ustadz, kiai, siapapun lah.
untuk memahami aturan regulasi. Jadi hati-hati dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi kan bisa jadi ustadz, kemudian kiai, mereka nggak paham, kemudian tiba-tiba mereka ya sudah terima saja gitu. Jadi saya kira kan nanti KPK juga akan paham ini ada mens rea-nya nggak dalam konteks itu gitu. Jadi saya tentu tidak punya kompetensi untuk menjawab secara spesifik terkait itu. Tapi yang jelas praktek-praktek seperti ini itu harus dihentikan. Jadi karena yang jadi korban itu adalah jamaah haji yang nunggu panjang. Dan ini ya rente di perhajian itu kan selalu berulang begitu. Dan di sisi lain juga ini kan yang terang-terangan misalnya, yang lebih rapi itu juga banyak gitu. Dan itu harus diawasi terus. Bang, terinfo nggak satu jamaah tuh dijual berapa? Itu KPK tuh yang tahu. Kan kita pengen tahu. Kalaupun saya berani, saya tahu saya nggak bisa ngomong diri terang. Oh, gitu saya ngomong. Karena ada yang dijual sampai 400 sampai 800. Dijual sampai 400 juta. Itu untuk 10.000 orang. Makanya wajar kalau aja Mbak itu uang semua. Harus pakai kalkulator gitu ya. Makanya wajar kalau KPK bilang sampai 1 triliun. Kita dengerinnya aja gregetan. Iya, gregetan. Itu kalau dibeliin cendol tuh bisa sampai mana tuh? Ya orang yang ditangkap aja dapat rumah. Kalau uangnya cash itu ditaruh di KRL susah. Oh, ngomong-ngomong KRL, Mas Gaib, ternyata ngomen ini loh, aduh. Iya, entar kita bahas. Soalnya ngelihat di Instagramnya tuh, itu bagian yang lain. Ini bagian korupsi dulu nih. Lebih penting nih korupsi nih. Karena kalau kita lihat komen di media sosial, itu mereka tuh udah muak sekali dengan situasi ini. Dan Kementerian Haji yang dibentuk baru ini itu jadi harapan terakhir. Betul. Jadi kalau sampai ini juga mengecewakan, saya nggak tahu lagi. Betul, di komen saya itu waduh, jangan sampai makan uang haji segala macam. Ini waduh kejam-kejam sekali ini semuanya gitu. Ini kan jangan sampai korupsi haji ya. Selain ada korupsi di bidang pengadaan, baik itu tas baju dan lain catering transportasi dan lain-lain itu bisa diatur lah ya. Cuman untuk yang kuota ini kan biasanya jadi problem nih yang dijual-jual. Nanti 2025 ini, apakah haji khusus itu masih ada? Apakah furoda itu akan dijual bebas seperti kemarin? Pertama, furoda itu sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi, itu akan tidak ada. Kenapa? Mereka itu agak, otoritas Saudi itu agak dalam tanda kutip kasih notis, red notice sebetulnya begitu. Bahwasannya furoda itu diperdagangkan dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan ada furoda itu, visa furoda itu diperdagangkan 1 miliar, Mbak. Ya, itu benar. Itu ada. Bahkan saya pas di Mekah itu didatangi oleh Pak Zulkifli Hasan gitu. Mas Daniel, masa ada furoda yang diperdagangkan 1 miliar? Ini keterlaluan. Kan ada juga artis yang kemudian dengan bangga misalnya saya bisa kok berangkat hari ini gitu. Itu sebenarnya kalau dia paham hukum, dia bisa dipidanakan. Gitu. Dari mana dia bisa nggak ngantri kemudian naik haji? Jadi bangun tidur, besok berangkat ya? Itu tadi aku mau tanyain. Even dia pakai PIHK pun, pakai travel khusus, haji khusus, itu ngantrinya 5 tahun loh, Mbak. Jadi hari ini Mbak Zila daftar, 5 tahun lagi kemudian antrian itu 5 tahun, itu haji khusus. Dan kan kemarin tuh ada beberapa artis dia dengan bangga nggak jadi berangkat, namun kemudian jadi berangkat. Saya bilang ini kasihan ini orang kalau ditindak secara hukum, maka dia bisa dipenjarakan. Kenapa? Karena artis itu berarti beli dari yang tidak legal. Jadi visanya tidak legal atau kalau ada PHK yang memberikan dia bisa langsung berangkat padahal dia baru daftar hari itu, bayar hari itu, berarti PHK-nya pun bisa dipidanakan. Jadi edukasi terhadap publik ini bikin terang harus melakukan. Nggak ada itu yang naik haji
hari ini kita daftar bisa besok umroh bisa begitu gitu. Tapi hari ini kecuali Anda jadi petugas haji misalnya. Itu lain hal, itu seleksinya panjang. Atau Mas Goib jadi petugas haji media, pewarta, itu ada. Privilege-nya petugas haji itu makanya kan saya bilang jangan sampai ada petugas haji yang nebeng naik haji gitu. Kalau kemudian dia bertugas dengan baik, kemudian ada kesempatan untuk beribadah, ya itu bonus lah kira-kira begitu. Jadi memberikan penerangan ini penting, Mas. Dan itu bukan hanya terjadi sebenarnya, Mas Goib, di haji khusus atau dilakukan oleh kong kali kong dengan PIHK, dengan otoritas perhajian, tapi juga terkait dengan data-data haji reguler, itu juga mungkin terjadi, Mas. Misalnya ya, kasus yang juga bisa terjadi itu aja, visa haji reguler dijual dengan harga khusus. Itu bisa terjadi. Banyak banget celahnya. Banyak celahnya. Jadi banyak sekali celahnya. Ini kok orang luar biasa. Misalnya ini ya, ini ada yang meninggal jamaah haji ini. Kan kemudian dia batal berangkat. Harusnya kan kalau dia batal berangkat naik yang di bawah, ada yang pengganti. Sesuai antrian itu kan. Iya, kan kalau sesuai antrian itu kan orang-orang yang tahu data ini nggak jadi duit nih data mereka. Akhirnya mereka lakukan apa? Mereka jual ke pihak lain. Praktek itu ada. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kami tertibkan. Tadi makanya saya sebutkan, saya bilang ke Pusdatin kami, ini data harus transparan, ini data akuntabel. Semua orang harus bisa akses. Jadi jangan sampai kemudian peluang seperti ini itu masih dimainkan. Bang, ada yang berharap kalau nanti haji khusus masih ada, kan ini kita haji khusus pasti ada. Ya, kita jelasin dulu, haji furoda udah nggak ada lah ya. Kemungkinan tidak akan ada. Jadi kalaupun lebih aman ya nggak usah ada furoda-furodaan. Ya, karena itu gini, Mas Goib, itu otoritasnya Saudi Arabia. Saudi Arabia ya. Jadi kalau kemarin Saudi Arabia otoritas menyebutkan kami nggak akan keluarkan haji furoda. Tapi kemudian nanti berubah lagi ya kita nggak tahu. Jadi kalaupun ada yang nanti haji furoda karena ada misalnya pangeran di sana ngeluarin gitu ya. Terus tiba-tiba nggak berangkat ya jangan salahin pemerintah. Karena itu kan otoritas urusan ente sama urusan sama travel yang jual itu. Nah, pertanyaannya apakah haji khusus itu kan mereka 5 tahun kan harus berangkat. Ada yang antri. Apakah mereka tuh ada antriannya juga? Maksudnya ada transparansi antrian? Ada. Jadi di haji khusus itu ada antriannya, ada data antriannya, Mbak. Jadi nggak bisa tadi makanya tiba-tiba berangkat apa nggak bisa. Memang ada data antrian ketika dia mendaftar haji khusus. Misalnya dia daftar 2025, berangkat 2030, itu yang paling lama. Apakah mungkin dia berangkat 2 tahun kemudian? Mungkin, ketika ada misalnya yang batal, ada yang ini, ada yang meninggal, ada yang naik, itu mungkin kan. Jadi, tapi antrian paling lama di haji khusus itu 5-7 tahun, ya. Bisa lebih cepat itu bisa. Kenapa? Karena mungkin ada post major, misalnya ada meninggal, ada yang membatalkan dan sebagainya. Itu tanpa mungkin penambahan biaya. Tanpa penambahan biaya pasti kan bisa jadi misalnya gini. Ketika mendaftar dia masih punya uang, ketika ada waktunya mau berangkat nggak punya duit, kemudian dia batalkan. Nah itu kan yang antrian berikutnya naik gitu. Itu kan mungkin saja terjadi. Karena haji khusus kan relatif lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler gitu. Berarti sama dengan haji-haji tadi yang Bang sempat bilang juga yang pakai visa ilegal. Itu berarti gelar hajinya itu. Iya, makanya sebenarnya saya itu mau nyampaikan ke MUI itu kadang-kadang ada. Saya berkunjung ke beberapa daerah, itu banyak yang Mas Daniel kami naik haji pakai visa visa umroh, misalnya kami pakai visa kerja, visa itu dipastikan yang tidak pakai visa haji, dia pasti mengganggu jamaah haji yang legal. Kenapa? Karena misalnya di Armusna, di Arafah lah, kan tendanya sudah dipastikan. Kan sebenarnya kan mereka karena ilegal, mereka nggak punya tenda. Nah kadang-kadang mereka bisa nyaru, dibuat seolah-olah mereka bagian jamaah legal dan kloter itu. Artinya ketika mereka masuk ke situ, Mbak, mereka ngambil hak haji legal. Dan akhirnya berkurang itu tenda segala macam. Dan itu sering terjadi. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun 2025 haji kemarin, itu haji ilegal itu dibersihkan oleh pemerintah Saudi. Nah kita apresiasi luar biasa dalam konteks itu oleh pemerintah Haram Saudi. Jadi kemarin itu sampai ada yang meninggal kan haji ilegal. Makanya saya di daerah itu saya sebutkan haji itu adalah ibadah yang hasanah
maka harus ditempuh dengan cara yang hasanah juga gitu. Ini kan haji ini ibadah baik, maka cara untuk menuju ke sana itu juga harus dengan cara baik juga gitu loh. Tapi sayangnya beberapa masyarakat kita itu keinginan, ambisi untuk menunaikan ibadah haji itu tinggi sekali, kemudian mengabaikan proses yang baik. Sehingga ada peluang bagi orang untuk menjual. Betul, menjual. Karena ada keinginan orang pengen. Betul, karena demandnya itu tinggi sekali. Ada demand. Berarti ada supply itu dimanfaatin itu. Makanya menurut saya rasionalisasi dalam konteks beribadah haji itu harus ditanamkan terus ke masyarakat kita. Analoginya sederhana, Mas. Kan biasa kalau Mbak Zila, Mas Goib umroh begitu, kan ada saja itu masyarakat kita, jamaah kita mati-matian ingin mencium Hajar Aswad. Sikut kanan, sikut kiri, dorong, nggak peduli dengan apa gitu. Yang penting bisa cium Hajar Aswad. Itu kan cara yang nggak baik. Dan itu umrohnya atau hajinya pasti nggak mabrur, pasti tidak sah. Karena menyakiti orang lain. Itu sama dengan cara naik haji dengan cara yang tidak legal tadi. Ketika dia ngambil hak jamaah haji reguler, artinya kan dia menyakitkan orang lain. Ada Bang cerita seorang ibu atau petani yang udah mau berangkat tapi karena banyak dicurangi akhirnya meninggal sebelum dia. Oh iya Pak, banyak kan peristiwa-peristiwa seperti itu. Misalnya dia punya harapan, yang saya kasih gambaran yang pernah saya ceritakan ke bapak-bapak yang tadinya pas naik haji, pas mau daftar haji jual tanah 1 hektar. Ketika dia mau berangkat 20 tahun kemudian, Mbak Zila, duitnya nggak ada, udah habis. Yang dia lakukan apa? Dia jual rumah yang dia tempati untuk lunasi supaya bisa naik haji. Saya tanya langsung, Pak, Bapak kemudian habis itu tinggal di mana nanti? Apa katanya? Wis Mas, aku sudah banyak dosa, jadi nanti tinggal numpang ke anak saja katanya. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitu. Dan yang sebegitu itu banyak loh, orangnya. Ada guru pensiunan, uang pensiunannya buat daftar. Ketika dia mau berangkat, nggak ada duit lagi, terpaksa pinjam segala macam. Walaupun dalam dalam fikihnya yang naik haji itu harus seorang yang mampu, istitoah. Tapi dalam konteks beribadah itu sulit menjelaskannya. Artinya istitoah itu kadang saya istitoah sanggup saya pinjam dulu gitu kan, artinya bisa juga begitu. Saking dimensi spiritual untuk haji itu tinggi sekali. Makanya Mbak jangan aneh. Bahkan sekarang kan ada bank-bank yang juga buka skema pinjaman naik haji. Walaupun terang ya, saya tidak bersetuju dengan cara-cara seperti itu. Ada sekarang bank buka skema untuk pinjaman naik haji. Artinya ketika dia bayar nanti nggak ada bayar, kemudian nanti nggak ada duit bisa pinjam ke bank. Jadi namanya tuh HJBB. HDBB, haji dulu bayar belakangan. Iya, ada gitu. Jangan-jangan rentenir untuk itu juga ada. Jadi makanya saya bilang urusan haji ini kompleksitasnya tinggi. Bahkan gini, ketika ada Kementerian Haji, Pak Prabowo bikin Kementerian Haji, yang saya perhatikan tuh di masyarakat, di sosial media segala ada nyampaikan gini, apa itu ada Kementerian Haji? Haji kan cuma setahun sekali katanya. Jadi kerja si Daniel itu cuma setahun sekali. Gitu. KPU cuma 5 tahun sekali. Padahal dia nggak tahu ketika musim haji itu masuk, selesai, kita udah persiapan haji berikutnya gitu loh. Jadi persiapan bikin acara di Inews saja kan, atau dibikin terang kan persiapannya, acaranya hari ini kan persiapannya dari kemarin. Artinya persiapannya itu sudah sejak awal, ngurusin cateringnya, ngurusin macam-macam kan. Dan itu pertama secara teknis, secara kualitatif juga kan kita haji itu bukan sekedar dimensi pelaksanaan hajinya itu sendiri, tapi pasca haji, pembinaan terhadap jamaah seperti apa. Kemudian kita bisa dorong konten-konten nasionalisme nggak terkait dengan haji dan macam-macam. Itu visi Presiden Prabowo sampai ke situ. Bang, ini kan tadi Abang bilang yang namanya orang sudah melakukan kecurangan haji itu udah dari zaman Belanda. Iya. Berarti kan ini udah ada rente,
Kemudian ada kelompok-kelompok yang sangat kuat. Dan itu kita udah dengar tuh di Kementerian Agama. Saya nyebutnya kartel haji. Ya, kartel haji ya, kartel haji. Kan mereka nggak berdiam diri dengan situasi ini. Karena makin transparan, makin terancam bisnisnya. Nah, gimana menghadapi situasi makanya ini? Ketika saya, kan pernah saya cerita juga kan, saya ngelapor ke Presiden Prabowo, Pak ini kartelnya kuat loh Pak. Udah kamu sapu aja, kata Presiden begitu. Saya bilang siap Pak, tapi dalam hati saya bilang ini sapu kartel, jangan-jangan saya yang tersapu. Karena perlawanan terhadap praktek korupsi, apalagi melawan kartel, itu nggak mudah pasti. Mohon maaf ya, saya analogikan Presiden Prabowo berusaha lawan kartel tambang, kartel minyak, kartel pangan, kebutuhan pokok, pangan, semua sekarang semua disapu oleh Presiden. Fight back-nya itu mengerikan. Itu beneran itu? Iya, fight back-nya kan mengerikan, nggak mudah. Karena mereka punya dana besar, Mbak, punya jejaring besar, dan mereka juga punya binaan mulai dari politisi, mulai dari semua banyak binaan, termasuk wartawan, politisi, aparat paling tinggi maupun paling rendah, biar aman nih. Wartawan juga ada, media itu Pak, jadi kuat sekali loh Mbak. Dalam sejarah kita melawan kartel itu nggak mudah. Jadi saya bilang, wah ini jangan-jangan saya yang tersapu gitu. Jadi apalagi era sosial media Mbak, yang salah bisa dibenarkan, yang benar itu bisa disalahkan. Kan era post-truth tuh. Era post-truth itu kan seperti itu. Apalagi algoritmanya bisa dipermainkan macam-macam. Jadi nggak mudah Mbak. Jadi misalnya saya itu kan nanti si Daniel begini. Nanti ada yang ngomong gini, ini Daniel apa sih? Bisanya apa sih? Betul. Pasti. Ya kan? Kemudian ada lagi akun berikutnya. Dikit-dikit kartel, kartel kok dikit-dikit. Kan selalu begitu deh kritik terhadap saya. Saya sadar Mas Goib. Jadi ketika suara yang paling dominan saya bawa ketika di Kementerian Haji ini adalah pemberantasan, integritas dan segala macam. Itu fight back itu kerasa kok. Jadi yang nggak nyaman dengan kita itu juga kerasa, dan kita tahu persis. Udah bisa diidentifikasi? Bisa. Bisa disebutin nggak Jil? Bisa disebutin nggak apanya gitu? Biar terang ini. Ayo coba. Kita tunggu. Jadi karena kita belum pernah lihat ada orang dipanggil kejaksaan itu travelnya atau apanya tuh di penjara tuh nggak ada soalnya. Iya. Bikin baru nanti. Makanya saya sudah bilang ke teman-teman di Kementerian Haji, saya mau kalau ada travel, ada PIHK yang sudah punya berkasus segala macam, Anda pastikan batasi pelayanan mereka terhadap jamaah. Maksudnya, ya serahkan kepada kartel-kartel yang siap menjunjung integritas, yang siap menjunjung kehasanahan, kebaikan dalam konteks pelayanan haji. Gitu. Jadi jangan mereka-mereka yang berburu rente segala macam, memanfaatkan jamaah hanya sekedar sebagai komoditas gitu. Itu yang kemudian dapat laknat banget tuh. Ya, dan jangan lupa saya terus terang saya bilang, saya kritik teman-teman yang hanya sekedar menjadikan jamaah haji itu sebagai komoditas politik, komoditas ekonomi maksud saya. Itu berbahaya sekali. Termasuk saya bilang KBIH, KBIHU harus dipastikan juga jaga integritasnya. Jadi KBIH itu kan kelompok bimbingan. Pastikan memang tugas Anda melakukan bimbingan terhadap jamaah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian menjadikan jamaah sebagai komoditas. Mas jangan lupa, kan banyak kritik di kelompok-kelompok agnostik. Ya kan? Kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan semua agama, tapi tidak menganut agama manapun, atau agnostik, bahkan kelompok ateis. Kan selalu kritik mereka terhadap itu, agama itu berhenti jadi komoditas. Nah jangan sampai kritik itu jadi benar. Jadi maka tokoh agama pun harus siap berubah. Jadi jangan jadikan jamaah itu sebagai komoditas. Jadikan jamaah itu sebagai ladang dakwah, ladang pengabdian, ladang pencerahan, memberikan makna buat mereka. Jadi
para ustadz, para kiai, orang-orang seperti saya, ini kan autokritik juga kepada saya. Jangan jadikan jamaah kita itu sebagai komoditas kita untuk kepentingan ekonomi kelompok kita atau untuk kepentingan ekonomi kita sendiri. Jadikan mereka itu sebagai bagian orang yang harus bareng-bareng tercerahkan dan teredukasi. Jamaah itu orang yang mesti dilayani karena mereka tamu Allah. Betul, apalagi tamu Allah. Ya tamu Allah. Kita saya merinding kalau udah bilang tamu Allah ini. Betul. Bang, ini kan saya udah yakin ya, ini PR-nya Kementerian Haji dan Umroh ini banyak sekali. Banyak. Daftar isian masalahnya pasti udah panjang sekali. Banyak. Kejadian yang kemarin itu yang ketika kita di hari haknya di Arafah dan lain-lain itu kan Gila pernah dengar nggak cerita istrinya di kloter mana, suaminya di kloter mana, bisnya di mana, padahal mereka daftarnya itu kan pasti ada akal-akalan juga. Nah jadi udah urusan yang kartelnya, terus sama urusan yang internal. Nah itu gimana supaya itu nggak terulang lagi, karena sekarang masyarakat bisa media sosial kemana-mana, kan itu mempermalukan kita juga. Iya, betul. Jadi Mas Goib itu kan masalah hulunya itu dari pendataan tadi. Jadi ada permainan data, misalnya ada dugaan permainan data di daerah ya, yang tadi penggabungan mahram. Ya, tapi itu yang yang manipulasi. Tapi karena secara teknis, karena ada human error juga ada, artinya tidak disengaja begitu ya. Misalnya ternyata dia sudah membatalkan, kemudian tetap masuk di daftar, itu ada yang human error, yang tidak disengaja, tapi yang manipulasi juga banyak gitu. Nah itulah yang kemudian menyebabkan ada keterpisahan macam-macam. Itu pertama. Kemudian kedua, ada problem juga ketika kita atau panitia haji yang tahun lalu itu menggunakan multi syarikah. 8 syarikah. Dari sebelumnya 1. Ya, sebelumnya 1. Nah, sehingga ini mereka bersaing tidak sehat. Nah, antara yang misalnya, itu jamaahmu, kami nggak mau layani, sehingga akhirnya terpisah-pisah antar hotel. Misalnya istrinya di syarikah A, suaminya di syarikah B. Ya, itu terjadi. Kenapa? Karena multi syarikah 8 itu akhirnya nggak spesifik, misalnya dari Solo semuanya di syarikah A. Ini gitu. Nah, karena bisa terjadi dari Solo ada yang syarikah B, ada yang syarikah C gitu. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa yang harus kami lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Pertama tentu data harus kita perbaiki, jangan ada manipulasi data. Kedua, kemungkinan Mas Goib nih sekarang kami sedang melakukan pengadaan syarikah. Ya, kita sudah kemarin, saya dan Gus Irfan sudah putuskan syarikah tidak boleh lebih dari 3, bisa jadi 2, karena 2 itu akan lebih efisien dan kompleksitasnya tidak tinggi. Kenapa? Karena misalnya dari yang seluruh dari Sumatera itu syarikah A saja, yang Jawa syarikah B, jadi lebih gampang ngaturnya. Jadi kami menghindari kompleksitas yang tinggi. Gitu. Emang ini jadi masalah yang sempat kasus juga begitu ya, maksudnya terjadi di khususnya penyelenggaraan haji di beberapa waktu. Tapi ada juga nih yang rame mengenai petugas haji yang non Muslim, Bang. Itu sebenarnya boleh apa emang gimana sih, harus boleh atau sesuai undang-undang tuh boleh nggak? Kalau undang-undang boleh, ya undang-undang boleh. Dan itu saya sampaikan justru ketika belum ada undang-undang, belum selesai. Gitu. Kan kemudian undang-undang memfasilitasi itu, ketika duluan saya sampaikan itu. Ini harus tegas, Mbak. Pertama, Kementerian Haji itu adalah kementeriannya Republik Indonesia. Yang isi orang Indonesia itu adalah beragam. Artinya Kementerian Haji ini dibiayai oleh APBN. APBN itu asalnya dari seluruh rakyat Indonesia. Dibiayai dari uang umat Islam, dari uang umat Kristen, dari uang umat Hindu dan segala macam. Itu yang saya maksud dengan keberagaman itu adalah bukan petugas haji yang bertugas di Saudi atau di tanah haram, tapi ASN dari Kementerian Haji itu bisa berangkat dari unsur manapun. Misalnya ya, di IT kami sekarang itu ada yang beragama Kristen.
Kemudian di bagian data kami itu juga ada yang Kristen. Bahkan teman-teman yang dari Bimas Hindu, Bimas Buddha di Kementerian Agama, mereka tertarik ingin bergabung di Kementerian Haji. Ketika ditanya ke saya, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu terkait dengan muamalahnya. Kalau terkait dengan syariatnya dibatasi pasti. Ya, pasti itu otomatis. Jangan lupa loh, di NTT yang panitia embarkasi di NTT, bahkan petugas haji di NTT itu banyak yang Katolik dan Kristen. Di Bali yang menjadi petugas haji yang mempersiapkan keberangkatan ke tanah haram itu banyak yang Hindu. Kemudian di Papua, di kampung saya Tapanuli Tengah sana, itu banyak yang Kristen Katolik yang jadi petugas haji di embarkasi, di asrama haji, itu banyak. Artinya nggak harus Islam. Kenapa? Karena kita memang majemuk. Bahkan itu menjadi simbol gotong royong, simbol ta'awun, tolong menolong antar umat beragama. Selama ini belum begitu emang? Sudah mulai. Tadi saya sebutkan di NTT itu panitianya ada yang Kristen. Tapi di undang-undang udah diakomodasi itu. Iya, diakomodasi. Nah, itu kan terkait muamalahnya, Mas. Yeah. Masalahnya ada petugas yang Kristen nggak di Jeddah misalnya. Kan boleh. Boleh kalau Jeddah. Di Jeddah. Kan nggak tidak melanggar syariat. Di Jeddah misalnya ada malah bisa jadi mereka lebih fokus. Betul. Karena mereka kan nggak mungkin haji ya. Mikirin haji. Misalnya ya, di Jeddah itu misalnya yang karyawan-karyawan yang dari Filipina kan banyak. Itu dan Katolik, Kristen semuanya. Pelayan justru di musim haji kalau orang paham. Kan kadang-kadang yang ngomong begitu nggak paham. Itu apa sih si Daniel? Bahkan saya dibilang kafir loh. Nggak paham agama, Daniel kafir itu ya, macam karena ada simanjuntanya itu. Saya bilang ya ini orang-orang ya kalau sosmed itu pokoknya bebas ngomong lah. Jadi di Jeddah itu banyak sekali pramusaji segala macam petugas-petugas haji yang di hire oleh pemerintah Saudi. Itu orang-orang Filipina Katolik. Karena mereka fokus kerja di Jeddah. Nah, tapi apakah di Mekah, di Madinah atau di yang kita sebut sebagai tanah haram boleh? Tidak dong. Itu dilarang secara syariat. Waktu saya haji tahun lalu, kita di satu hotel yang ngelayanin kita tuh semuanya orang Filipina dan semuanya beragama Kristen. Tapi mereka nyiapin makanan halal buat kita. Iya, pasti gitu. Itu di mana? Di Jeddah. Iya, kalau di Jeddah itu semuanya yang di hire itu pasti orang-orang Filipina. Berarti ada batasan. Itu tadi saya bukan. Saya biar jelas nih ya. Saya keluarkan statement itu kan pasti memahami secara detail syariat, teknisnya, bahkan dalam konteks keindonesiaan itu bisa menjadi simbol yang sangat kuat. Mantap ya. Gitu, sangat kuat. Jadi ada gotong royong atau dalam Islam itu ta'awun, tolong menolong satu dengan yang lain. Itu benar-benar keberagaman kebinekaan gitu. Jadi jangan juga kemudian nanti ada kritik, misalnya masa ada Kementerian Haji dan Umroh? Kementerian Haji dan Umroh itu kan cuma ngurusin umat Islam. Berarti negara hanya mau ngurusin umat Islam dong. Gitu. Nah, kita jawab, enggak kok, yang ngurusin Kementerian Haji itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha. Anda lihat di NTT, Anda lihatnya. Bahkan itu menjadi simbol toleransi, simbol ta'awun, segala macam. Tapi kalau di Mekah, di Madinah ya enggak gitu. Kan ada muamalah, ada syariat, ada batasan lah. Oke, ini terakhir ya dari saya satu, dari Zila satu. Nanti Zila mau tanya yang soal angker. Penasaran kereta. Anak kereta. Saya dulu nih, saya baru dari Zila. Apa jaminannya supaya Bang Daniel yang kita sayangi dan lindungi ini tidak akan seperti Bang Noel? Amit, jangan sampai. Karena bener Bang Amit. Karena Bang Noel pernah hadir di sini juga. Maka tugas Anda itu untuk ngawasin saya terus. Tugas Anda itu untuk maki-maki saya supaya jangan makanya saya di sosial media itu, terutama istri saya ingatkan, udah, saya ini pejabat publik. Namanya pejabat publik itu objek makian memang. Selama itu tidak membahayakan, nggak ada masalah. Karena pejabat publik itu memang objek makian, gitu. Kalau Anda nggak siap dimaki sampai yang pahit sekalipun, Anda nggak usah jadi pejabat publik.
Dan mental saya selama 10 tahun ini, bahkan kan dulu Pak Prabowo bilang gini sampai bercanda, Pak saya mau jadi anggota DPR saja. Gitu. Ngapain kamu jadi anggota DPR? Kamu itu sudah terbiasa jadi samsak. Maka sudah, memang ekosistemmu itu ada di eksekutif. Saya ini nggak pernah dikasih nyalek oleh Pak Prabowo, Mas. Padahal saya mau pengen jadi anggota DPR. Karena kalau DPR kan enak gitu kan, kita bisa kritik. Gitu. Kalau di eksekutif itu kan jadi samsak. Kita disamsak oleh DPR, kita disamsak oleh publik gitu kan. Nah, kata Pak Prabowo, kamu itu udah terbiasa jadi samsak. Bahkan kamu bisa tenang menjawab samsakan itu. Gitu. Tapi kadang-kadang yang nggak tenang itu keluarga kita. Gitu. Makanya saya bilang, saya kalau diancam, di apa ya sudah. Gitu. Tapi kalau yang diancam itu adalah keluarga saya, nah itu yang bikin saya pasti bereaksi. Gimana mental nggak kuat? Gitu. 10 tahun kalah kan? Jadi mental udah bangun kuncinya banget. itu, Mas. Jadi saya tuh suka bacain komentar. Terus terang saya baca. Serius, Kadang-kadang kalau serius itu, kalau apa saya jawab-jawabin, saya jawab-jawabin sendiri loh, Mbak. Saya jawab-jawabin. Ya, dan saya paham betul, saya samsak, saya dimaki, oke lah gitu. Kadang-kadang sambil bercanda saya jawabnya. Dan kadang-kadang makian itu jadi pengingat. Lu jangan macam-macam nih, jangan apa-apa. Nah, saya bahkan istri saya itu hati-hati, orang kanan kiri, kadang-kadang kita nggak ngapain-ngapain, orang-orang terdekat kita nih yang ngapain-ngapain. Makanya saya selalu ingatkan, saya nggak mau macam-macam ya. Makanya Mas Goib, saya mohon maaf, teman-teman kan ketika kita apa itu banyak yang ngusulkan gitu. Saya nggak mungkin nempatkan orang yang di tempat di sekitar saya yang saya nggak tahu track recordnya. Mohon maaf, misalnya ada staf khusus, ada tenaga ahli, itu pasti orang yang sudah saya kenal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu track recordnya. Karena bisa jadi dari situ. Betul, kadang-kadang pintu masuknya di sini nih, Mas. Bandel-bandel itu kadang-kadang staf khusus, TA. Saya ingatkan berulang kali di birokrasi kita. Jadi saya sih berharap orang terus jadi watchdog terhadap saya, dan saya berterima kasih. Ya kalau Bang Daniel udah pakai Harley kemana-mana, kita ingetin. Iya. Sekarang masih Vespa. Terakhir dari aku nih kan, kemarin sering banget ngeliat postingannya Bang Daniel naik ke RL jadi angker. Saya kasih contoh dulu. Tapi Abang udah ngerasain jadi pepes belum di jam-jam kerja? Oh iya, rasain dong. Gimana tuh, Bang? Saya terus terang gini, Mbak ya. Saya tuh lama sekali nggak naik kereta. Saya nggak, bahkan jarang naik kereta itu, naik kereta api itu. Ya mobil saya cukup lah. Ya, saya bukan berarti kan naik kereta itu bukan berarti kita nggak boleh naik mobil, nggak punya apa gitu, macam-macam. Saya punya lah gitu. Nah, saya naik kereta itu nyobain ketika jalurnya tuh semakin macet arah dari Bintaro ke tempat saya. Pakai nguing-nguing juga itu macet. Akhirnya ada teman-teman sekitar saya, kita nyoba naik kereta, Bang. Ayo naik kereta. Saya naik kereta itu bulan-bulan lalu saya nyobain naik kereta. Ternyata naik kereta dari tempat saya, karena rumah saya itu pas di pinggir rel kereta api, Mbak. Jadi ini rumah saya, ini kereta api setiap hari gangguin kehidupan saya. Gitu. Jadi akhirnya satu hari saya putuskan, cobain deh naik kereta. Gitu. Naik kereta saya dari stasiun Jurangmangu, karena dekat dari Jurangmangu, dan ke kantor itu turunnya langsung di Tanah Abang, dan 5 menit ke kantor. Kalau ada RDP dan Raker DPR, turun Palmerah, bisa langsung jalan. Saya nyobain, Mbak, dari rumah Jurangmangu ke Tanah Abang itu hanya sekitar 20-an menit, 25. Berdiri dan nggak ada macet. Dan saya pasti tepat waktu timbang naik mobil. Berapa kali saya cobain, ternyata enakan ini, Mbak. Waktunya udah pasti, walaupun berdesak-desakan. Tadinya saya pakai parfum Arab dari rumah, kemudian sampai kantor itu jadi parfum Bombay. Berarti udah bisa merasakan denyut nadi. Iya, yang paling apa itu kalau naik jam 7 itu kan, saya pulang dari kantor jam 7 atau jam 6 itu. Wah, itu dari kantor udah kita semprot, ada di kantor udah siapin semprot parfum Arab kan, saya parfum Arab karena sering ke sana jadi parfum Arab. Sampai rumah kata istri saya, ini kok bau Bombay katanya. Berarti bisa dimaklumi dong kalau masyarakat kesal kalau ada orang joget-joget. Iya, itu kita harus jadi. Saya paham betul. Paham kan? Paham betul. Makanya
pesan Pak Prabowo kemarin ketika ngumpulin teman-teman di Gerindra itu. Jadi mohon jaga empati, bersimpati gitu. Kalaupun Anda punya, itu nggak perlu dipertontonkan, di flexing istilah sekarang itu. Jadi itu nggak perlu lah dipertontonkan, dipamer, jaga keluarga Anda segala macam. Saya pikir kan sekarang ini fenomena di negara berkembang kan kasus Nepal. Ya, Itu kan mengerikan ya. Jadi memang kesenjangan sosial itu bisa berdampak luar biasa. Nah, oleh sebab itu Presiden mengingatkan tentang keprihatinan, kemudian empati, simpati. Dan saya pikir kalau saja saya mulai menyadari bahwasannya transportasi publik itu adalah sebenarnya simbolisasi negara maju. Ya, benar. Transportasi publik yang baik itu adalah simbolisasi negara maju. Makanya ketika naik kereta itu saya berpikir ya ini sebenarnya ini simbolisasi negara maju. Kalau transportasi seperti ini itu bisa diakses di seluruh Indonesia, di kota-kota besar misalnya. Kalau di pedesaan oke lah lebih mudah ya pakai kendaraan pribadi, pakai apa macam-macam. Tapi kota, simbolisasi urban itu adalah mass transportation. Jadi saya sih menikmati, terus terang saya menikmati, dan saya bilang dengan istri saya putuskan mulai hari ini saya akan konsisten naik kereta. Dan kecuali yang tidak bisa dijangkau pakai kereta ya. Nanti paling di kantor ada mobil untuk keliling, misalnya ke sini ya saya naik mobil, nggak mungkin naik kereta kan ke sini. Kalau orang Medan bisa naik kereta ke sini. Kereta itu orang Medan motor itu. Tapi Mas Gun kayaknya Bang Mamen juga harus nyobain naik kereta di Manggarai sih. Oh iya ya lebih. Itu Palmerah kan udah macet, udah penuh. Manggarai itu 3 kali dari itu. Jadi dari Tanah Abang saya udah hafalin tuh, dari Tanah Abang berarti ke Manggarai naik kereta lagi tuh. Semoga Menteri Perhubungan mendengar kita ini supaya mereka fokus untuk membangun transportasi untuk Tapi saya sarankan memang pejabat publik atau siapapun enak naik kereta itu. Saya bilang saya sudah putuskan saya jadi anggota komunitas anak kereta. Angker. Hidup angker. Hidup angker. Oke, Gil, tutup. Tapi kalau naik sarung susah juga naik kereta ya. Soalnya hari ini saya nggak naik kereta. Kalau sarungan agak susah ya. Tapi kita coba nanti. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Luar biasa, selalu inspiring kalau ngobrol sama Bang Daniel. Nanti kita ketemu lagi nanti lah ya. Nanti kita lihat janji-janjinya. Kita ingetin terus. Supaya Abang tetap berada di jalur yang benar. Jalur Makkah dan Madinah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye.